beneran tidak sama aja. Jadi kalau Anda kerja di Hong Kong, di Korea, di Jepang, di Taiwan, itu Anda ketemu negara yang relatif hukumnya jalan, tradisi di sana juga jalan. Misalnya di Korea itu orang, kalau Anda 1 tahun lebih tua dari orang di hadapan Anda langsung dihormati, benar-benar dihormati. Kalau di Korea misalnya. Jadi dampaknya itu bisa macam-macam. Tapi kalau menurut saya kok tidak terlalu masalah menurut saya. Jadi misalnya, ini saya ngomong jangan disalahkan ya. Sebenarnya kan orang yang di luar Islam itu ada agama nggak sih? Sorry saya ngomong. Itu sebenarnya agama atau bukan? Agama ad-din minallah wa minannas. Nah, kalau Kristiani, Buddha, Hindu itu minallah wa min. Atau gini, kalau mau lebih strong, antum Jumatan itu yang nyuruh Allah, ya. Sholat 5 waktu, ibadah mahdoh, yang nyuruh Allah. Teman-teman kita ke gereja hari Minggu itu yang nyuruh Yesus atau bukan? Apa ngarang diri? Nah, tanda agama adalah punya ibadah mahdoh. Jadi kalau saya terhadap yang di luar itu tidak pernah cemas, karena mereka tidak punya agama. Tapi mereka punya cinta kepada Tuhan dan kepada manusia. Cuma mereka belum menemukan jalannya. Jadi kita tidak usah bilang mereka orang kafir dan seterusnya. Justru tujuan Islam datang itu supaya kamu menemani mereka. Dan tidak usah kamu paksa-paksa untuk masuk Islam. Apalagi sekarang malah dilarang, Pak. Saya satu forum sama Romo, kita ada yang marah, Pak. Gimana Mas? Kalau Kiai Kanjeng pentas terus yang nyanyi itu Romo, suster apa itu boleh nggak? Bagus kan mestinya. Saya kalau pentas di gereja segala macam, saya tuh kalau di masjid nggak ada yang pernah nyuruh saya ngaji. Waktu saya di gereja Yulianaka di Den Haag malah pastor-pastor, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh sinagog, rabi-rabi Yahudi itu malah minta saya kiroah. Seneng aku. Kalau mantul orang Indonesia, wara ya aku covid ini di motor tak tahu jauh. Kalau saya ngergani aku, malah saya ngergani aku sebagai covid malah mau ngaji ya orang Kristen. Macam ngancur. Loh, tak cocok saya kalimat itu. Kalimat thayyibah itu bukan berdasarkan bunyi kalimatnya, tetapi berdasarkan outputnya. Itu baik apa buruk kan begitu? Benar nggak? Outputnya saya ngomong itu selalu saya letakkan pada tempat yang pasti menggembirakan Anda. Maka dia menjadi thayyibah. Gitu, betul nggak? Jadi tolong punya kesadaran budaya. Kalau kata, meskipun Anda bilang Allah, itu tidak berarti baik. Pas kapan Anda ngomong Allah? Kon kalau ngedel di PC, elah tapi. Wiritan ketika orang pada kerja bakti, Anda wiritan sendiri ya. Sembahyang sungguh bojone Kak di rewes. Kan gitu. Oke, saya terusin yang luar biasa. Gitu. Ya ada efek bagus dan buruk kalau menurut saya Mas. Orang Indonesia itu kalau ditaruh di Indonesia malah agamanya menurun Pak. Tapi begitu ditaruh di tempat jauh agamanya naik. Jadi teman-teman itu banyak yang mulai rajin sholat, ngaji, belajar Quran itu justru di luar negeri. Di Korea itu masjid bertebaran sekarang. Yang bikin anak-anak kita urunan. Terus beli tempat nanti ngakali pemerintah Korea. Terus kalau resmi bikin masjid nggak boleh. Akhirnya disebut rumahnya imam. Imam itu imam masjid. Jadi imamnya jika ingin di kuno sak kamar, terus disebut secara birokrasi itu ini rumahnya imam. Tapi di situ digajuan, gaya sholat maghriban, dan seterusnya. Korea nggak ngerti jamaah, nggak ngerti jumuannya, nggak ngerti. Ini lawan kumpul, tidak ada masalah lawan kumpul. Tapi pinter ngaku sih orang Indonesia. Di Mekah nggak boleh ada sekolah non Arab, tapi kita punya sekolah di Mekah. Atas nama orang Arab
di sekolah Indonesia. Pimpinannya orang Madura, ustadznya orang Jawa, karyawannya orang Sunda. Madura diarani. Enggak bisa Madura diarani. Gitu loh, Madura itu bisa apa saja, semua kalah sama Madura. Jomnya wong, PTE loh itu. Jadi yang dimaksud efek negatif tadi ya. Ada pasti banyak efek negatif, misalnya itu TKW ke Hongkong terus ngambil celana duku terus ngambil pakaian pang. Ya jauh saja orang di kiri ya itu berdoa. Tapi kalau duitnya akeh lumayan so kayak mumrono wong tuanya. Saya ini di sana kalau saya ke Hongkong rutin ya, hampir 3 bulan sekali sama Mbak Novia. Dan saya tidak mau menjadi ustadz. Kalau kamu undang saya sebagai ustadz atau kiai, saya nggak akan datang. Tapi kalau kamu mengundang saya sebagai bapakmu dan Mbak Novia ibumu, saya datang. Acaranya ngobrol sama saya sama Mbak Novia. Kalau sama ustadz kamu acara paling 2 jam, sama saya dari jam 9 pagi, istirahat zuhur makan siang, diteruskan sampai jam 5 sore, ngobrol sama saya, selawatan bareng, terbangan bareng. Dan syaratnya saya sama Mbak Novia ke Hongkong, 1, jangan dibelikan tiket. Berarti nuduh saya miskin. Tapi miskin Pak. Ayo ngomong tiket. Nanti itu gak suatu tahu. Ngomong. Dan jangan dijemput di airport. Awas loh, kayak raimu. Lu kenapa Cak? Anggapku gak lo habis nomor piro. Aku loh. Jadi gak usah jemput. Kau mau berjaya kan? Dengan jenagamu apa di bumi kota barang? Muduh aku gak ke Hongkong kayak apa? Ada tak urip kalau misalnya sejak menjadi murid-murid aku kok nyeneng no kan? Ya gak tiket gak nengok no. Ojo di hotel. Awas ya gak nyewa hotel kayak aku. Betul sama dulu di. Lah kan biasanya dari pos agak. Dan gak ada kamar itu milik kamu udah bareng orang kayak. Aku iso deh. Dia betul apa-apa. Ya usah di rumah. Jadi aku keruntelan kalau kita ini sama saya ini. Dan aku nggak pakai hotel, nggak pakai apa. Terus nggak boleh nyewa mobil. Mulu syaratku apa kemudahan itu. Nggak boleh nyewa mobil. Kalau kamu sampai nyewa mobil, berarti kamu menuju saya tidak pernah menikmati mobil. Kesini saya mau naik bis atau tren, awas kamu. Jadi saya tidak nyewa mobil. Jadi aku nanti kadang melaku, kadang tak tren itu. Terakhir, jangan tanya tentang honor. Kamu tanya tentang honor, saya batal datang ke sini. Anggit mau mebel tak terlihat begini. Jadi saya nggak pakai honor, Mas. Nggak pakai honor. Maka sekarang untuk nasihatin diri sama anak-anak, kamu tuh besok-besok nggak usah cari uang. Supaya dapat uang, caranya bukan cari uang, caranya jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang bekerja keras, jadi orang yang bisa dititipi, uang datang sendiri kepadamu. Jelas ya? Betul. Ada 3 macam rezeki. 1 rezeki transaksi, 2 rezeki orang butuh, nomor 3 rezeki orang syukur. Tak dudui kan sifatnya masing-masing. Nek wong transaksi itu gelem bayar tapi nek iso cuci air. Tak mesti kenyang seminimal mungkin. Jadi kalau Anda cari rezeki berdasarkan transaksi, itu orang maunya sesedikit mungkin. Jadi gak ada rezekimu. Nomor 2, rezeki orang butuh. Wong nek butuh apa harus dibayar, butuh. Tapi dia bayar gelem larang mergo butuh tapi kalau mantel atine. Jadi gak berkah duit bayar. Nek kon kepingin berkah anak putumu, carilah uang orang yang bersyukur ada Anda. Bersyukur karena Anda bekerja dengan baik, bersyukur karena Anda mengamankan mereka. Uang syukur itu tidak dihitung. Gitu loh, saya hidup dengan uang syukur. Jadi saya tidak pernah profesional sampai hari ini. Di Hongkong, di Korea, aku awas dong. Afrika mau rapat apa dicabut, gak belum dibuka tiket, gak belum hotel, gak belum honor di apa, jelas dosa ini caranya. Afrika rapat, wis ini wis, tiket rancakmu terserah, wis tidak mau rumah yatim monggo, tidak mau tetep kurang uangnya
Urunannya itu 10 kali lipat aku oleh honor. Saat ini kalau tetep pun ditolak nih, kalau tetep gaya oleh ini tuh kalau percaya oleh sampean terserah damel napa mawon, kalau ikhlas, sak kanca kabeh ikhlas. Maksudnya makin itu. Dan sing maksa apa? Sing maksa aku lah. Aku sing maksa duwe itu dengan aku lah. Duwe itu kan sing dipaksa-paksa aku gelem nrimo. Aku tahu. Api ndi, dukur ndi? Duwe lamar-lamar awakmu ta awakmu lamar-lamar duwe. Lho aku ngono-ngono. Ana wong tak ibes gawe kanjeng 3 tahun belum tak oke. Jadi kene pinter apa gak butuh pinter. Aja lho sing menas. Iku kalau arek-arek iki lho. Duwite gak ono akhir bulan, guru oleh transfer ke bapak, terus awan guru mangan gak duwe duit temen, ndolek kanca sing kira-kira pas mangan. Akhirnya pintar ya. Pintar, arek pas mangan temenan. Lho, ini orang manusia. Terus kon jawab spontan, wes. Padahal niatnya rumah kan jawab mana? Ngalamin aja. Aku ngalamin dia. Cuma jadi niatnya akan ngomong, cuma golek tangan begini tangan mana? Terus aku cetas. Ya apa sih gobloknya ini? Betul nanti ya. Oke, jadi menurut saya Anda tidak usah cemas. Seluruh keadaan ini sangat buruk, tapi tidak usah cemas. Kuncinya cuma satu. Anda sudah hafal Quran, Anda sudah berbuat baik, Anda sudah kasih Allah ibadah yang luar biasa, rasa sayang dan pembelajaran yang luar biasa kepada sesama manusia. Itu sudah cukup. Jangan pikir Anda bisa menyelesaikan masalah Indonesia dan dunia. Ada Allah. Asal Anda kerja benar, Allah yang akan membadiru di anfusikum. Kuncinya Inna Allah la yubadiru ma biqaumin hatta yubadiru ma bi anfusihim. Kan coba dipetakan. Allah tidak akan merubah kalau manusianya tidak merubah, ya. Sekarang kita andaikan ini manusia merubah X, Allah merubah Y. Terjadi perubahan Z. Kalau nanti terjadi perubahan Z ini saya tanya, ini yang primer X atau Y? Yang menjadikan ada Z atau pakai bahasa yang sosial biasa. Sebenarnya kalau sesuatu itu terjadi, perubahan itu terjadi, sebenarnya yang utama itu dilakukan oleh manusianya oleh Allah. Ayo, tolong didiskusikan. Kalau nanti terjadi benar perubahan, itu sebenarnya yang primer, yang utama menjadi pelaku perubahan itu kitanya apa Allahnya? Kalau memikirkan ya, menurut itu nanti ini kalau salah pemikiran nanti formula hidupnya juga berbeda.